Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika, Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengagendakan PPL 2 daring yang akan dilaksanakan di MTSN 40 Sungai Utara. Silahkan ditonton videonya. UIN Antasari is the only state university of Islam on the island of Borneo. You could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Oke, semuanya kembali lagi di Rahmat Channel. Saya hebat matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Pertemuan 4, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan juga jangan lupa untuk absennya ya. Untuk adik-adik juga jaga kesehatannya di masa pandemi ini. Tetap semangat belajarnya dan tetap selalu jaga kebersihannya agar terhindar dari virus corona. Oke, kita pada hari ini masuk ke tujuan pembelajaran dulu ya. Pertama, menentukan bagian pada bidang koordinat kartesius atau kuadrannya. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Dalam teori matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang koordinat dengan menggunakan dua bilangan. Nah, di sini titik koordinatnya disebut koordinat X, yaitu adalah absis, dan koordinat Y itu disebut dengan ordinat. Ingat ya, adik-adik. X adalah absis dan Y adalah ordinat. Untuk mendefinisikan koordinat kartesius diperlukan garis yang tegak lurus satu sama lainnya. Pertama ada garis yang horizontal yang dinamakan sumbu X ya. Dan garis vertikal yang dinamakan dengan sumbu Y. Dua garis ini saling berpotongan pada satu titik yang dikenal dengan titik asal. Nah, pada sumbu X yang berada di sebelah kanan titik asal yaitu bernilai positif. Sedangkan pada sumbu X, koordinat di sebelah kiri, titik asal itu bernilai negatif. Dan pada sumbu Y, koordinat di sebelah atas, titik asal itu bernilai positif. Sedangkan koordinat yang berada di sebelah bawah itu bernilai negatif. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y membagi menjadi 4 bagian wilayah di sini ya. Pada pertama itu disebut dengan kuadran 1, di mana nilai X positif dan Y-nya juga positif. Kuadran 2, di mana X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian di kuadran 3 itu adalah X-nya negatif di sini, dan Y-nya juga negatif. Untuk kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Oke. Silahkan digambar agar mengingatnya. Lanjut, kita ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita contohkan dulu untuk menentukan titiknya. Pada bidang koordinat ini kita meletakkan sembarang titik. Misalnya di sini kita namakan titik A. Di sini. Bagaimana kita menentukan titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y?
kita melihat koordinat pada sumbu X dan koordinat pada sumbu Y. Maka titik A itu berada mana nih? Berada di sini. Nah, berada di X4 dan Y-nya ada 2. Nah, kita perhatikan pada titik pada sumbu X, titik A berada di koordinat 4, sedangkan pada sumbu Y, titik A berada di koordinat 2. Jadi, titik A memiliki titik koordinat yaitu adalah 4,2. Di mana di sini 4 sebagai absis yang menyatakan jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 4 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan Y-nya itu adalah titik koordinatnya di mana titik A itu adalah koordinat yang menyatakan jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan di sebelah atas dari sumbu X. Lanjut ke contoh yang lainnya, misalnya kita di sini. Nah, karena di sini ada, karena X-nya positif dan Y-nya positif, maka titik A berada di kuadran 1. Lanjut selanjutnya ke titik selanjutnya, kita contohkan di sini, kita namakan titik B ya. Dimana titik B ini pada sumbu X berada di koordinat negatif 2, sedangkan pada sumbu Y berada di koordinat negatif 3. Nah, untuk dimana negatif 2 tadi untuk jaraknya sebagai absis yang menyatakan jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Terhadap sumbu X adalah 3 satuan di sebelah bawah dari sumbu Y. Terakhir, jadi titik B memiliki titik koordinat negatif 2 dan negatif 2, negatif 3. Nah, karena X-nya negatif dan Y-nya negatif, maka titik B berada di kuadran 3. Selanjutnya kita ke titik terakhir nih, saya contohkan. Kita namakan titik C ya. Titik C tadi berada di koordinat X adalah negatif 4 dan pada koordinat Y bernilai 0. Maka terhadap sumbu X itu adalah 0 satuan. Tapi terhadap sumbu Y jaraknya adalah 4 satuan di sebelah kiri dari sumbu Y. Maka titik C ini memiliki titik koordinat adalah negatif 4,0. Oke, itu penjelasan saya. Terus terakhir, kenapa titik C ini tidak memiliki kuadran? Karena titik C tepat pada sumbu X, maka titik C tidak dimasukkan terhadap kuadran manapun. Terakhir tugas, ini silahkan diamati sama. Saya contohkan satu soal dulu. Koordinat titik A. Titik A ini berada di mana? Titik koordinatnya. Kita lihat di sini. Pada koordinat titik X berada di 3. Kemudian koordinat titik Y berada di 2. Berarti titik koordinatnya adalah 3,2. Jarak ke sumbu X-nya adalah di sini berapa nih? 2 satuan ke sumbu X. Jarak ke sumbu Y-nya adalah 3 satuan. Nah, posisi titik yaitu adalah di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y berada di kuadran 1. Nah, karena X-nya positif dan Y-nya positif tadi. Silahkan kerjakan yang 2, 3, 4-nya di buku latihan dan kumpulkan nanti di minggu depan ya. Oke, ada kata-kata terakhir dari saya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi tetaplah ada semangat belajarnya walaupun di masa pandemi ini.
Semoga belajarnya mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.